Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, kita sekarang membahas ini teman-teman ya, tentang persiapan pengelolaan ijazah tahun 2026. Nah, ini ada info penting dari Pusdatin Pusat teman-teman ya, terkait pengelolaan ijazah tahun 2026. Jadi teman-teman pahami ini dulu sebelum nanti kita ke Verpal e-Ijazah 2026. Baik teman-teman, kita langsung gas aja ya, kita main cepat aja teman-teman ya. Nah, izinkan kami untuk memaparkan ya tentang pengelolaan ijazah 2026 atau aturan mainnya. Ini resmi dari Pusdatin Pusat. Saya dapatkan dari Instagramnya. Silakan dicek aja ya. Nah, hal penting apa yang perlu teman-teman ketahui dalam pengelolaan ijazah 2026? Tahun ini ada yang berbeda ya. Jadi ada yang berbeda dari proses pengelolaan data induk ijazah. Apa saja sih perbedaannya? Yuk kita kenali perubahannya sebelum memulai proses. Nah, ini teman-teman ya untuk perbedaannya antara tahun 2025 dan 2026 tentunya. Saya perbesar dulu. Nah, untuk SK penetapan kelulusan tahun 2025 ini format SK penetapan kelulusan diunduh dari sistem web ijazah gitu ya. Untuk 2026, format mengikuti tata naskah dinas pada satuan pendidikan. Kemudian tahun 2025, SK penetapan kelulusan diunggah pada sistem ya, pada web ijazah gitu. Verpal e-Ijazah ya. Kemudian tahun 2026 ini SK tidak diunggah ya, pada sistem tidak diunggah tahun sekarang. Hanya input nomor dan tanggal saja. Nih teman-teman ya perbedaannya. Kemudian tersedia fitur pembatalan ijazah karena salah input nomor SK penetapan kelulusan ini tahun 2025. Nah, untuk 2026 ini tidak tersedia fitur pembatalan ijazah karena salah input nomor SK penetapan kelulusan. Nah, ini untuk penetapan kelulusannya. Kemudian untuk relasi legalitas ya, tahun 2025 penentuan relasi legalitas diproses pada dashboard ijazah. Kalau tahun 2026 ini penentuan relasi legalitas diproses pada manajemen ijazah ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ya. Nah, untuk SPTJM teman-teman ya, untuk SPTJM perbedaannya nih dari Pusdatin Pusat ya. Tahun 2025, SPTJM hanya dapat diajukan satu kali setelah seluruh peserta didik valid ya. Namun di tahun sekarang 2026, SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak ya dapat diajukan berulang kali teman-teman ya. Bisa berulang kali nih tahun sekarang tanpa menunggu seluruh peserta didik valid. Peserta didik yang sudah valid dapat diproses terlebih dahulu. Nah, kemudian tahun 2025 ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM. Tahun sekarang 2026 tidak ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM ya. Kemudian metode pengesahan dan foto nih teman-teman. Tahun 2025 tidak tersedia pilihan metode pengesahan ijazah pada sistem. Tahun sekarang itu tersedia pilihan metode pengesahan ijazah pada sistem. TTE dan tanda tangan basah. Nanti sekarang itu kita boleh memilih apakah tanda tangannya pakai TTE atau tanda tangan basah. Boleh memilih nanti ya di sistem web e-ijazahnya. Tahun 2025 tidak tersedia fitur unggah foto peserta didik. Kalau dulu nggak ada ya. Kalau sekarang tersedia fitur unggah foto peserta didik. Sekarang ada tuh kalau misalnya fotonya mau dimasukkan langsung ke ijazah itu ada ya. Ada fiturnya. Kalau yang TTE ya maksudnya ini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini tulisannya kecil sih dari Pusdatin. Nah, kemudian hal penting terkait metode pengesahan dan foto dalam pengelolaan ijazah ya.
Nah, ini sama seperti tadi, ini lebih rinci lagi ya, supaya kita lebih paham teman-teman nih. Metode pengesahan foto untuk tahun 2026. Pemilihan metode pengesahan menyesuaikan kesiapan satuan pendidikan. Jika memilih pengesahan dengan tanda tangan elektronik atau TTE, maka foto peserta didik wajib diunggah pada sistem. Jadi nanti jika teman-teman di web e-ijazah memilih TTE, itu berarti fotonya diupload ke sistem, diunggah. Itu wajib di sini bahasanya ya. Jika memilih pengesahan dengan tanda tangan basah ini asli tanda tangannya dari kepala sekolah ya, dan stempel gitu. Maka foto peserta didik dapat diunggah pada sistem atau berbentuk cetak. Ini bisa diunggah fotonya ya, atau bisa berbentuk cetak, ditempel cetak ini maksudnya. Jika tanda tangan basah boleh diupload nih ya, maka foto peserta didik dapat diunggah pada sistem, boleh diunggah pada sistem walaupun tanda tangan basah, atau bisa berbentuk cetak tuh fotonya ya. Bagi pengesahan ijazah dengan tanda tangan basah, maka pembubuhan stempel wajib mengenai tanda tangan kepala satuan pendidikan. Nah, jadi jika di ijazah nanti memakai tanda tangan basah asli tanda tangan, itu stempelnya itu wajib mengenai tanda tangan kepala sekolah ya. Stempel satuan pendidikan dapat mengenai foto. Tidak ada keharusan stempel mengenai foto. Nah, ini ketentuannya untuk sekarang ya. Boleh mengenai foto ya, boleh juga tidak, karena ini tidak ada keharusan stempel mengenai foto. Silakan ikuti aja aturan dinasnya masing-masing ya, apakah nempel ke foto atau tidak. Kalau di sini nggak ada aturannya. Kemudian pas foto berukuran 3x4 serta tidak ada ketentuan khusus terkait warna foto ya maupun latar belakang, bebas ya. Untuk pas foto itu ukurannya 3x4. Tidak ada ketentuan warnanya mau merah, mau biru ya, gitu. Atau apa namanya? Mau berwarna atau hitam putih maksudnya. Nah, latar belakangnya juga ini bebas. Mau merah, mau biru terserah ya. Tapi ya umum aja gitu, yang umum aja yang dipakai. Kemudian ijazah disahkan dengan tanda tangan kepala satuan pendidikan. Ini jika yang basah ya. Jika jabatan kepala satuan pendidikan kosong, ijazah ditandatangani oleh pelaksana tugas sesuai ketentuan tanpa mencantumkan PLT atau pelaksana tugas pada jabatan. Nah, jika di sekolahnya tidak ada kepala sekolah definitif atau hanya dipimpin oleh PLT, itu nama PLT-nya tidak dicantumkan, ya, tidak dicantumkan nama PLT-nya, pelaksana tugasnya. Namun ditandatangani oleh PLT tersebut ya, pelaksana tersebut. Jadi tidak diberi PLT kepala sekolah, tidak gitu ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Ini langsung dari Pusdati nih. Nah, kemudian ini juga nih. Metode pengesahan menyesuaikan kesiapan satuan pendidikan. Jika memilih pengesahan dengan tanda tangan elektronik, maka foto peserta didik wajib diunggah pada sistem seperti tadi ya. Jika memilih pengesahan dengan tanda tangan basah, maka foto peserta didik dapat diunggah pada sistem atau berbentuk cetak. Ini dua pilihan ya. Ini sama dengan yang tadi intinya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Hal penting terkait pencetakan ijazah dalam pengelolaan ijazah 2026 nih. Nah, untuk pencetakan ijazah tahun 2026 dilarang mengubah unduhan draft ijazah, termasuk menambahkan logo satuan pendidikan atau elemen lain di luar hasil cetak yang disediakan sistem. Jadi dilarang teman-teman ya, begitu kita mencetak itu kita merubah-rubah gitu, merubah draftnya. Tidak boleh ada logo sekolahnya, tidak boleh gitu, atau elemen-elemen lain di luar sistem. Pokoknya seadanya dari sistem ya cetakannya. Kemudian kertas berwarna putih polos dan dapat bertekstur ya. Nah, tebal kertas minimal 80 GSM. Dapat menggunakan kertas sertifikat nih. Sekarang boleh ya. Dan tidak ada batas maksimal ketebalan.
Kalau minimalnya itu 80 GSM ya. Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik untuk pencetakan ijazah alias gratis teman-teman ya untuk peserta didiknya. Hal penting terkait SPTJM nih dalam pengelolaan ijazah 2026. Nih SPTJM teman-teman ya. Ini uraian dari tadi perbedaan 2025 dan 2026. SPTJM sekarang ya, yang sekarang nih berlakunya dapat diajukan lebih dari satu kali. Jadi bisa berkali-kali tuh SPTJM-nya. Selagi belum benar ya bisa terus diajukan. Peserta didik yang sudah valid dapat diproses terlebih dahulu tanpa harus menunggu peserta didik yang masih dalam proses perbaikan data. Jadi peserta didik yang sudah valid tuh SPTJM-nya bisa diajukan. Gitu ya. Kemudian tidak ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM untuk peserta didik yang masih dalam proses perbaikan data. Tidak ada batasan waktu. Pokoknya sebelum valid data siswanya terus masih bisa diperbaiki. Seluruh SPTJM mengacu pada satu nomor SK penetapan kelulusan dalam 1 tahun ajaran yang sama, gitu ya. Ini maaf saya zoom karena kecil ya. Ini asli dari Pusdatin. Hal penting terkait SK penetapan kelulusan nih. Tentang SK penetapan kelulusan. SK penetapan kelulusan dibuat berdasarkan tata naskah dinas masing-masing satuan pendidikan. Untuk SK penetapan kelulusan ini tata naskahnya tergantung aturan main di dinasnya masing-masing. SK penetapan kelulusan dibuat 1 kali setiap tahun ajaran. Berisi seluruh data peserta didik termasuk yang masih residu ya untuk penetapan kelulusannya. Format SK format SK penetapan kelulusan mengikuti tata naskah dinas pada satuan pendidikan tadi ya. SK penetapan kelulusan ini tidak diunggah pada sistem, hanya input nomor dan tanggal SK saja kalau sekarang. Tidak tersedia fitur pembatalan ijazah ya sekarang itu, karena salah input nomor SK penetapan kelulusan. Jika SPTJM sudah disetujui dinas atau instansi yang berwenang dan tanggal cetak ijazah belum diinput, maka nomor SK masih dapat diubah melalui akses dinas atau instansi yang berwenang ya. Kemudian jika tanggal cetak sudah diinput, maka tidak dapat mengubah nomor SK dalam bentuk apapun. Jadi jika tanggal cetaknya sudah diinput, maka tidak dapat mengubah nomor SK. Seperti itu teman-teman ya. Hal penting terkait relasi legalitas nih. Relasi legalitas. Relasi legalitas ditentukan oleh dinas atau instansi yang berwenang. Satuan pendidikan tidak terakreditasi harus menginduk ke satuan pendidikan lain pada jalur dan jenjang yang sama yang terakreditasi nih. Ini khusus yang belum terakreditasi bisa nginduk ya. Format SK relasi legalitas mengikuti tata naskah dinas pada instansi sesuai kewenangannya. Sesuai aturan main dinas masing-masing ya untuk SK relasi legalitas. SK penetapan relasi legalitas mencakup daftar seluruh satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dan relasi terhadap masing-masing satuan pendidikan. Induk gitu. SK penetapan relasi legalitas disahkan oleh kepala instansi atau yang ditunjuk oleh kepala instansi. SK penetapan relasi legalitas tidak diunggah pada sistem ya, hanya input nomor dan SK, tanggal SK. Sekarang itu hanya input nomor dan tanggal SK. Terima kasih, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, yang saya uraikan ini jabaran langsung dari verbal ijazahnya di sini. Nah, di sini ada lini masanya nih ya. Saya tambahkan untuk pendidikan menengah ini mulai 4 Mei ya. Sekarang nih, hari sekarang udah mulai untuk SMP, SMA, SMK. Kalau untuk SD itu nanti kita mulainya 2 Juni ya. Kemudian mekanisme penyelesaian ijazah yang belum terbit tahun lalu ya 2024-2025 ini bisa dimulai lagi 11 Mei gitu. Panduan teknisnya sudah ada. Pembelian sistem itu setiap hari ya pukul
5 sore sampai jam 8 malam nih. Nah, ini silahkan nanti bisa diklik-klik di sini ya. Yang saya jabarkan di sini itu ada semua di web ini. Nah, itu saja informasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, membantu, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.